Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak di materi ASJ. Untuk kali ini kita akan bahas itu tentang DNS server. Untuk lebih jelas dan lebih jauh apa itu DNS server, silakan anak-anak mencermati video yang Bapak berikan ini dari awal sampai akhir. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan DNS dan DNS server. Kemudian, siswa dapat menjelaskan fungsi DNS server. Kemudian, siswa dapat menganalisis hierarki DNS. Kemudian, siswa dapat menjelaskan jenis name server. Siswa dapat menyebutkan aplikasi DNS, klien, dan DNS server. Kemudian, siswa dapat menyebutkan istilah konfigurasi DNS server. Kemudian, siswa dapat membuat DNS server. Nah, untuk membuat di sini, nanti Bapak akan coba di dua versi. Itu ada di Cisco Packet Tracer, dan juga nanti Bapak akan buat langsung menggunakan Linux Debian 10. Nah, kita ke materi terlebih dahulu. Di sini terkait dengan pengertian DNS dan DNS server. Mungkin anak-anak sudah tahu, kemarin kan sudah Bapak berikan tugas untuk mencari pengertian DNS. Nah, lebih jelas kita bahas di sini. Jadi DNS itu merupakan kepanjangannya itu adalah Domain Name System. Itu adalah suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan atau dirubah menjadi alamat IP address. Bahkan bisa dilakukan sebaliknya. Jadi itu pengertian dari DNS. Nah, apa itu DNS server? Jadi DNS server itu adalah sistem komputer server. Jadi ini merupakan sebuah komputer server yang menjalankan layanan kerja dari DNS tadi. Seperti itu. Jadi biar tidak salah ya. Jadi DNS server itu adalah komputernya yang sudah diinstal atau dikonfigurasi layanan DNS. Oke, kemudian fungsi dari DNS server. Nah, ini Bapak gambarkan sebuah contoh konfigurasi. Jadi di setiap kalian terkoneksi ke internet, tentunya harus ada IP address. Kemudian harus ada gateway yang sejaringan dengan IP address. Kemudian nanti ada DNS. Jadi ketiga ini harus terpenuhi. Jadi misalnya kalau anak-anak hanya tahu dua, IP address sama gateway, kemudian tidak tahu DNS server mana yang diminta untuk mentranslasikan host atau domain nanti, jadi dia tidak akan bisa menampilkan web atau apapun yang kita cari menggunakan nama domain. Jadi ini harus ada. Ini fungsinya untuk mentranslasikan atau merubah dari alamat IP menjadi nama domain atau sebaliknya. Oke. Nah, jadi fungsi dari DNS server di sini yang pertama di situ adalah memudahkan pengguna internet mengingat alamat situs. Jadi itulah fungsinya. Nah, Bapak contohkan seperti ini. Jadi misalkan alamat IP dari Google itu adalah 172.217.0.142. Kemudian kalau nama DNS-nya itu adalah www.google.com. Jadi dari kedua ini, mana yang anak-anak lebih sukai untuk diingat? Atau yang anak-anak pilih untuk diingat? Sudah barang tentu, yang anak-anak pilih itu adalah DNS yang ini. Jadi ini susah diingat. Ya, kalau ini gampang diingat. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari DNS server. Kemudian, yang berikutnya lebih mudah dikonfigurasi jika terdapat perubahan IP address. Nah, misalkan kalau tiba-tiba
IP dari Google dirubah, misalkan di sini 144. Jadi kalau anak-anak masukkan IP ini, tentunya tidak akan menampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, makanya dengan adanya DNS, walaupun IP-nya dirubah, tetapi tetap akan dikonfigurasi ulang menuju ke alamat ini. Jadi walaupun ini dirubah berulang kali, tetap akan bisa terhubung sesuai dengan DNS yang kita tuju. Seperti itu ya, fungsi dari DNS server yang kedua. Kemudian yang berikutnya, tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP server dirubah ya. Ini yang tadi juga ya, yang Bapak jelaskan. Jadi walaupun IP-nya ini dirubah, tentunya masih tetap kita bisa mengakses server atau situs yang akan kita tuju. Oke, ini adalah 3 fungsi umum dari DNS server. Kemudian kita akan bahas di slide selanjutnya ini tentang hierarki DNS server. Jadi DNS server di sini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama itu disebut dengan root level domain. Ya, apa yang dimaksud dengan root level domain di sini itu adalah tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik. Nah, nanti di saat kalian konfigurasi di Linux itu baru akan tahu mana yang disebut dengan root level domain. Kemudian yang berikutnya itu ada top level domain atau disebut dengan istilah TLD. Ya, jadi yang dimaksud dengan TLD di sini adalah ekstensi dari suatu domain. Nah, yang dimaksud ekstensi di sini, misalkan kalau kalian file Excel, pasti ekstensinya itu adalah .exe. Sedangkan kalau filenya dokumen, itu pasti .doc. Nah, begitu juga di dalam domain juga ada seperti itu. Nah, jenisnya di dalam TLD ini ada 2 ya, anak-anak. Yang pertama, itu ada namanya generic top level domain. Jadi yang namanya generic ini adalah TLD yang umum dan bisa digunakan oleh semua orang. Nah, contoh di sini adalah .com, .net, .edu. Baik itu ya yang berada di Indonesia, yang berada di Australia, yang berada di Amerika, bahkan di Jepang, itu boleh menggunakan ekstensi dari .com, .net, dan .edu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada country top level domain. Jadi yang dinamakan dengan country, oke, di sini kurangan R ya. Country itu ya, top level domain di sini adalah TLD yang mewakili nama negara. Contohnya adalah co-id. Jadi kalau ada misalkan kalian melihat sebuah alamat situs dengan nama .co.id, itu berarti milik Indonesia, atau .co.jp berarti itu milik Jepang. Jadi itu khusus di suatu negara. Jadi co-id, co.jp berarti co-id hanya khusus untuk orang Indonesia. Kalau .co.jp berarti khusus orang Jepang. Seperti itu ya. Jadi itu namanya top level domain. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi kalau ini yang generic, net, gov, edu, org ya, ini ada istilah masing-masing. .com itu berarti umum komersil, kemudian org itu berarti organisasi, kemudian edu berarti education, business, info, information, net, network. Nah, jadi ini salah satu contoh dari penerapan generic. Kemudian kalau country itu berbasis negara, nah di belakangnya akan ada CN, AU, TH, ini contohnya ya, Prancis, ini Jepang, ini United States, United Kingdom, dan banyak lagi sesuai dengan nama negaranya. Oke, kemudian kita masih ke hierarki DNS server. Kalau tadi ada root, kemudian ada top, sekarang ada second level domain. Nah, yang dimaksud dengan second level domain itu merupakan nama pemilik domain. Jadi contohnya kalian pernah Bapak berikan website jansweetner.com.
Nah, ini berarti yang disebut dengan second level domain adalah ini dia yang warna merah ini ya. Kalau ini namanya top level domain. Nah, yang warna merah ini juga second level domain. Jadi SMKN 1 Abang itu adalah nama pemilik domainnya adalah SMK 1 Abang dengan nama smkn 1abang.sch.id. Jadi kalau ini adalah second level domain, sedangkan yang dua ini itu adalah top level domain yang berjenis country karena dia berada di Indonesia dengan tipe khusus untuk pendidikan. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada third level domain. Nah, kalau biasanya disebut dengan subdomain dari pemilik domain. Ya, jadi di belakangnya itu di sebelah kirinya itu akan ada lagi tambahan nilai.yansweetner.com. Jadi nilai ini merupakan subdomain dari Jan Sweetner. Nah, di belakang ini bisa lebih banyak lagi ditambah misalnya nilai, modul, aplikasi dan yang lain-lain. Begitu juga contoh untuk yang ini tkj.smkn1abang.sch.id. Jadi ini adalah third level domain. Oke, mungkin sudah sedikit jelas tentang situs yang pernah anak-anak akses. Kemudian bentuk hierarkinya seperti ini. Ya, tadi Bapak sebutkan yang pertama ada root. Kemudian di bawahnya itu akan ada TLD, top level domain. Baik itu bisa berupa generic atau country. Kemudian di bawahnya ini adalah nama pemiliknya sesuai dengan nama pemiliknya, misalnya perusahaannya namanya Google, jadi dia akan dinamakan Google atau yang lain-lain. Kemudian di bawahnya itu akan ada subdomain. Jadi ini subdomain dari ini IBM. Kemudian ini ada lagi subdomain dari ini. Ya, jadi di subdomain itu bisa dibuat subdomain lagi. Seperti itu hierarkinya. Oke, kemudian Bapak lanjut itu tentang URL. Nah, ini yang sering anak lihat di dalam mengakses sebuah situs. Contoh misalkan ini namanya URL ya anak. URL itu kepanjangannya adalah Uniform Resource Locator. Jadi sumber lokasinya ada di mana seperti itu. Nah, URL itu akan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada protokol. Jadi ada protokol HTTP atau HTTPS. Nah, ini biasanya anak-anak sudah tahu. Kemudian di sebelah kanannya akan ada subdomain. Seperti yang Bapak katakan tadi, ini disebut dengan third level domain, level yang ketiga. Ini level yang kedua atau second level domain, sedangkan ini adalah top level domain. Seperti itu anak-anak tentang URL. Nah, di belakangnya di sini nanti akan ada lagi file, dan file. Oke, seperti ini URL. Jadi anak-anak harus memahami, apalagi anak TKJ harus memahami tentang URL. Misalkan nanti diminta mengakses sebuah email Google, berarti anak-anak harus mengetikkan HTTP atau HTTPS //mail.google.com. Jadi di sini tulisannya mail. Ya, subdomainnya mail. Jadi Google banyak memiliki subdomain, ada mail, kemudian ada admin dan yang lain-lain. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke jenis name server. Nah, kita akan membuat layanan sebuah server itu nanti ada dua ya. Yang pertama ada primary name server. Jadi yang primer berarti itu yang utama. Yaitu
sistemnya di sini adalah mendapatkan data dengan membaca file di storage. Jadi di server itu sendiri, lebih dikenal dengan file zone. Kemudian yang berikutnya itu namanya secondary name server, yaitu teknisnya adalah mendapatkan data dengan mereplikasi data yang ada di primary server. Lebih dikenal dengan transfer zone. Zona transfer, kalau di sini zona file. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut tentang aplikasi DNS client. Jadi apa yang akan dipakai nanti untuk menguji kalau kita sudah berhasil menginstalasi aplikasi DNS server. Nah, yang pertama itu ada host. Jadi host di sini digunakan untuk mendapatkan IP address yang sesuai dengan hostname. Kemudian ada NSLookup. Nah, yang umum akan digunakan itu adalah NSLookup, yaitu memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang network node, memeriksa isi dari database server. Nah, jadi nanti lebih lengkap itu ada di NSLookup. Kemudian juga bisa digunakan itu adalah DING, yaitu memungkinkan kita mendapatkan informasi domain dan mengeksekusi domain name query. Ya, jadi ketiga ini nanti akan kita coba di saat praktek menggunakan sistem operasi Linux Debian 10. Oke, kemudian kita lanjut ke aplikasi DNS server. Jadi yang dipakai nanti itu ada namanya bind. Nah, kepanjangannya itu adalah Berkeley Internet Name Domain. Oke, kemudian apa sih itu? Bind itu merupakan software implementasi untuk DNS. Ya, jadi ini adalah softwarenya. Kemudian menggunakan stub resolver. Jadi dia memberikan informasinya disebut dengan stub resolver. Kemudian mendukung kedalaman tree sampai 127 level. Jadi tadi kalau levelnya ada top level domain, second level domain, kemudian ada third, kemudian banyak lagi ke bawah itu bisa sampai 127 level. Kemudian dapat digunakan sebagai root name server untuk internet. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai root name server. Ya. Kemudian yang berikutnya contoh di Linux nanti yang anak-anak akan install itu adalah aplikasi Bind 9. Oke, ini aplikasi DNS servernya. Kita akan coba nanti di sistem operasi Linux. Nah, ada beberapa istilah yang akan digunakan di dalam kita melakukan konfigurasi DNS server. Yang pertama itu adalah A. Nah, A ini maksudnya adalah address gitu ya. Jadi ini adalah host dari address. Kemudian ada C name, canonical name ya. Jadi kita akan mendefinisikan nama berdasarkan nama ya. Kemudian ada H info, ini berarti CPU dan OS yang digunakan. Kemudian kalau kita akan mendefinisikan email, mail engine, berarti kita memakai MX. Ini MX nanti ya, misalnya emailnya ada di posisi berapa, IP berapa ya. Kita pakai MX. Kemudian kita juga bisa mengenal ada namanya NS, itu namanya name server. Jadi misalkan IP itu name servernya kita tujukan ke IP mana, seperti itu ya. Kemudian ada PTR, ini pointer gitu artinya ya. Di sini itu artinya kita dapat translate atau membalik dari IP ke DNS. Nah, kita pakai PTR. Kemudian ada SOA, di sini adalah start of a zone of authority. Nah, ini juga nanti akan ada di konfigurasinya. Kemudian ada WKS, Well Known Service. Jadi yang kedua ini rasanya jarang digunakan. Ini adalah istilah-istilahnya anak-anak tentang konfigurasi DNS server pada sistem operasi Linux. Oke, untuk presentasinya cukup sekian. Kemudian Bapak akan lanjut untuk mempraktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Bapak akan contohkan DNS server itu seperti apa. Nah, ini Bapak akan contohkan. Di sini kita akan config DNS server. Kemudian di sini kita akan config web server. Ini kliennya yang akan mengakses.
Nah, Bapak akan kombinasikan antara DNS server dan web server. Jadi di saat kita mengakses sebuah web di klien, dia akan langsung menuju ke IP yang ada di sini. Nah, Bapak akan contohkan seperti ini. Bapak akan tambahkan sebuah web server. Ini web server yang akan Bapak aktifkan istilah web server. Nah, misalkan Bapak cari di service, kemudian web servernya sudah hidup. Kemudian ini Bapak akan config IP terlebih dahulu. Misalkan di sini kan Bapak sudah tentukan networknya, IP-nya 10.0.0.2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gateway 10.0.0.1. Oke. Nah, Bapak konfigurasi ini sebagai server tkj.com itu misalkan ya. Jadi Bapak rubah di indeks ini, Bapak akan ganti dengan tkj ya, dengan tkj gitu aja ya. Kemudian Bapak save. Yes. Ya, jika sudah kita simpan, berarti ini akan kita hubungkan ke sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini namanya tkj.com. Oke, kita ganti di sini tkj.com dengan IP 10.0.0.1. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba akses dari sini. Di klien ini belum nyala ya, anak-anak, belum terhubung, ini masih proses. Kita akan coba buka browser. Oke, ini sudah nyala. Kemudian kita masukkan 10.0.0.1. Jadi ini sudah Bapak config sedemikian rupa. Oke, bukan ya, 2 ya, sorry. Ini 2. 1 kan digunakan untuk gateway. Oke, 2. Kita go dulu. Nah, muncul TKJ. Ya, jadi server TKJ ini sudah bisa kita akses dari klien walaupun kita melewati beberapa jaringan internet. Kemudian kita akan coba akses sekarang tkj.com. Apa kita sudah config? Rasanya belum ya, belum kita config. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Jadi di server ini Bapak akan aktifkan DNS-nya, service, kemudian DNS. Nah, kemudian Bapak akan on-kan DNS-nya. Kemudian di sini Bapak masukkan tkj.com. Kemudian IP-nya 10.0.0.2. Kemudian add. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akses lagi tkj.com. Belum bisa dia. Kenapa? Nah, karena di dalam presentasi tadi Bapak kan menyebutkan bahwa ada 3 hal yang harus terpenuhi. Jadi di sini belum Bapak config untuk DNS server yang akan mentranslate permintaan kita. Bapak masukkan di sini 8.8 karena kita mau menuju sini ya. Jadi nanti di saat nanti kita masukkan di sini tkj.com, karena kita masukkan DNS-nya tadi, DNS servernya adalah 8.8.8.8, dia akan bertanya dulu ke sini, dia bertanya, masuk ke sini. Ya, kemudian ini akan menjawab dengan menjawab apa yang sudah kita config di DNS tadi. Dia akan menjawab, masuk ke tkj.com, kemudian dia akan menjawab bahwa IP-nya ini. Otomatis dia akan mengirim ke sini informasi bahwa yang kita buka tkj.com ini adalah 10.0.0. Otomatis dia akan langsung ke sini. Seperti itu konsepnya. Kita akan coba, kita akan akses tkj.com. Oke, keluar dia tkj.com. Seperti itu. Jadi ini sudah bisa diakses tanpa menggunakan IP. Jadi cukup kita menggunakan alamatnya. Nah, kemudian Bapak akan tambahkan lagi
tambahkan lagi sebuah server. Jadi Bapak tambahkan server lagi satu. Jadi servernya ini Bapak akan namakan 11.tkj.com. Oke, kemudian IP-nya 10.0.0.3. Nah, seperti ini. Kemudian ini Bapak hubungkan. Nah, Bapak config sekarang sesuai dengan ini. Oke, kita config. Jadi kita config itu yang pertama adalah IP terlebih dahulu. Ada di pas Ethernet anak-anak. Kemudian kita masukkan 10.0.0.3 sesuai dengan jaringan ini. Kemudian kita masukkan gateway-nya sesuai dengan yang sudah diarahkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita rubah HTTP, kemudian kita edit indeks ini. Kemudian kita masukkan TKJ 11 TKJ. Nah, seperti itu. Sip. Yes. Oke, sudah selesai. Coba kita akses tkj.com, muncul itu. Kemudian kalau kita akses 11.tkj.com, nah akan muncul hostname unresolved. Jadi dia tidak ditemukan. Ini sudah meminta ke sini. Di sini belum ada gitu ya. Jadi di sini kita masukkan dulu. Jadi kita masuk ke DNS, kemudian kita masukkan 11.tkj.com. Kemudian IP-nya 10.0.0.3. Kemudian kita add. Setelah itu kita uji coba kembali. Misalkan ini kita go. Otomatis muncul 11 TKJ. Nah, seperti itu cara kerja sebuah DNS server ya. Jadi yang pertama, di saat kalian mengakses menggunakan browser, otomatis dari browser ini akan meminta terlebih dahulu ke web server yang kita gunakan. Nah, Bapak contohkan di sini yang sering digunakan itu adalah 8.8.8.8. Jadi di sini terkumpul DNS server yang ada disimpan oleh DNS Google namanya ya. Kemudian kita mengakses ke sini, ini yang melakukan pencarian dan memberikan informasi ke dalam klien kita, ke browser klien kita, kemudian baru nanti melanjut mengakses sesuai dengan server yang dituju. Nah, seperti itu proses dari kerja DNS server. Oke, mudah-mudahan anak-anak mengerti tentang DNS server. Di video berikutnya nanti Bapak akan melakukan konfigurasi dan instalasi DNS server pada sistem operasi Debian. Nah, tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menunjukkan harga dari domain. Oke, misalnya seperti ini. Kita misalkan mau membuat sebuah web, kemudian kita akan share ke publik. Misalnya kita akan ketikkan domain. Nah, di sini akan banyak muncul beli domain. Nah, kita akan contohkan misalnya Niaga Hoster. Oke, nah di sini akan ditampilkan .com itu harganya 115.000 dalam 1 tahun ya. Kemudian .co.id itu 275.000 dalam setahun. Itu hanya domain, belum web servernya anak-anak. Nah, ini Bapak contohkan misalnya Iwayan Sweetener. Nah, Bapak akan beli iwayansweetener.com, cek. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, misalnya iwayansweetener.id harganya 200.000 selama setahun. Kemudian iwayansweetener.net itu harganya 155 selama setahun. Kemudian yang berikutnya di sini ditampilkan ada yang 15.000 selama setahun, ada 30.000. Nah, ini contoh cara misalnya anak-anak nanti akan membeli domain. Seperti itu, yang seperti Bapak contohkan tadi.
Jadi harga domain itu berbeda-beda. Misalkan anak-anak yang sering misalnya sekolah ya, harga untuk sekolah. Oke, harga untuk sekolah itu 55.000 selama 1 tahun ya. Oke, jadi ini harga dari domain. Jadi kita tidak bisa membuat domain ini, membuat servernya. Hanya saja kita bisa membeli ini, kemudian kita bisa olah di sisi server kita. Jadi misalnya nanti anak-anak akan praktek membuat satu server yang sudah kita isi banyak web server. Misalnya nanti akan ada banyak web di dalam satu server ini, baru nanti itu kita akan menggabungkan antara DNS server dan web server. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti prakteknya kita akan lakukan di Linux Debian. Untuk lebih jelasnya, di video berikutnya Bapak akan menggabungkan antara DNS server dan web server jadi satu kesatuan. Sehingga dalam satu server bisa terdiri dari beberapa web. Seperti itu. Itu sebenarnya gabungannya seperti itu, Nak. Jadi tidak boleh lepas antara web server dan DNS server. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Dari penjelasan Bapak tadi, kita sudah membahas lebih dalam itu tentang DNS server. Kemudian Bapak sudah memberikan sebuah contoh penerapan DNS server dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana konsep dari kita menggunakan DNS server tersebut, dan bagaimana caranya kita mengetahui harga jika kita ingin membeli sebuah domain. Seperti itu anak-anak. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat belajar. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.